Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ajma'in. Khususan ila jami'il masyayikh Lirboyo, wabil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, khususan ila jami'il mustahiqin wa munawwibin. Nafa'ana Allah bi ulumin fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum kajian Jam'ul Jawami' pada pagi hari ini dimulai, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami hendak menanyakan perihal yang ada dalam kitab Mukhtasar Ala'i. Tiba-tiba beliau menyebutkan tambihun al-majzumu bihi fi syarhi Rafi'i wal Muharrar warrodo annal ma'a al-mustaqmala mutlaqun. Kemudian sama faidatun al-wajib ma yadhummu tariku wa qad yusamma ghairu dzalika fardhan. Nah, ini saya masih agak kebingungan, kira-kira usul fikihnya ini bagaimana? Kok tiba-tiba beliau langsung menyebutkan sedemikian? Nah, ini kami masih kurang pahami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sudah ada satu pertanyaan mengenai tentang yang ada dalam kitab Qawaidul Ala'i, tambihun al-majzumu bihi fi syarhi Rafi'i wal Muharrar wa Raudhah. Jadi pembahasan kita pagi hari ini mengenai tentang taraduf bainal wajib wal fardhi. Jadi apakah memang benar antara dua hukum ini, hukum fardu dan hukum wajib ini taraduf? Maksudnya itu bimaknan wahidin, menggunakan satu makna, atau masih ada farek di antara keduanya? Ya, kita akan bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum melanjutkan ke kitab Jam'ul Jawami', alangkah serunya, alangkah indahnya kita melantunkan Nadham Kaukabus Satir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menerangkan tentang taraduf bainal wajib wal fardhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu wal wajibu du taradufi wa malanu manu ila takhalufi. Jadi satu bait tadi menerangkan tentang apakah hukum wajib dan hukum fardu itu sama dalam penerapannya atau tidak. Oh, ketika kita melihat nadhamnya ternyata masih ada khilaf. Jadi mengenai tentang hukum ini, kok ketika melihat Qawaidul Ala'inya, annal ma'a al-mustaqmala mutlaqu man'in min istiqmalihi ta'abudan. Yang namanya air yang mustakmal ini statusnya
mutlak, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Alasannya ta'abbud atau dogmatif, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada ilah yang melatar belakanginya. Ta'abbud itu apa? Ta'abbud ya hal itu sendiri. Maksudnya ketika kok air mustakmal tidak bisa digunakan, alasannya apa? Ya karena air itu sendiri. Padahal air mustakmal katanya mutlak, kok tidak bisa digunakan untuk bersuci? Ya karena alasannya ta'abbud, maka ya tidak ada alasan yang melatar belakanginya. Di sini furu'iyah dari kaidah ini yaitu wudu sobi. Ketika ada anak kecil yang berwudu, ini apakah airnya statusnya mustakmal atau tidak? Ternyata mustakmal. Status airnya tetap dikatakan mustakmal. Loh, kok bisa? Padahal anak kecil itu tidak ada tuntutan untuk dia melakukan sholat. Dia sholat atau tidak, itu tidak ada taklif. Baik dia meninggalkannya pun tidak dapat dosa. Nah, takrif dari wajib sendiri itu kan ada yang bil rosmi, ada yang bil haddi. Jadi kalau kita melihat furu'nya, maka wajib-wajib di sini itu adalah wajib yang takrifnya itu bil haddi, yaitu ma yatlubu fi'luhu tolaban jaziman atau mayu telabu fi'luhu tolaban jaziman. Bisa dua-duanya. Berarti tidak ada hubungannya sama konsekuensi ketika meninggalkan. Ketika anak kecil tadi itu sholat atau tidak, itu tidak ada hukuman, tapi hal tersebut itu harus dilakukan. Nah, itu wajib yang bil haddi, ta'rifnya itu bil haddi. Sekarang ta'rif wajib bil rosmi itu apa? Jadi kan ada dua. Kalau ta'rif wajib bil rosmi adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, ini baru yang hukum untuk orang mukallaf atau orang yang sudah balik. Kalau wajib ta'rif bil rosmi, maka ya suatu pekerjaan yang ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan ya maka mendapatkan dosa. Kalau bil hati tadi suatu pekerjaan yang harus dilakukan tanpa adanya konsekuensi, yang tuntunannya itu jazim atau sangat harus dikerjakan, talaban jaziman. Nah, dari dua takrif tadi yang bisa diterapkan dalam kasus sobi ini, ibadah atau wudunya si sobi ini adalah takrif bil haddi. Meskipun dia tidak sholat pun tidak mendapatkan dosa, tapi dia ketika kok mau sholat yo harus wudu. Nah, itu saya bacakan furu'nya di kitab Mahali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawadda'a bihi asy-syabiyyu fa huwa aidan ghairu tahurin idil muradu bil fardi huna ma'ala budda minhu asima bitarkihi amla wala budda li sihhati sholati syabi masalah min wudu'ihi. Nah, di situ yang ditampilkan Imam Mahali bukan bahasa wajib, tapi di situ fardu. Nah, apakah ini taraduf? Apakah fardu di Mahali ini bisa dikatakan wajib yang berada di takrif tadi bil had tadi? Apakah sama? Oh, ternyata ulama masih ada silang pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau ada perbedaan di antara keduanya. Pendapat pertama mengatakan hunaka farqun bainahuma. Fal fardu ma sabata bidalilin qat'iyyin kas-sholati wa zakati wal wajib ma sabata wujubuhu bidalilin dhanniyyin kasabit bil qiyas.
au khabar wahid au khabaril wahidi kasyadaqatil fitri wal witri. Nah, itu yang pendapat pertama yang mayoritas ulama Hanafiyah. Terus pendapat kedua mengenai fardhu dan wajib apakah sama atau tidak? Oh, ternyata pendapatnya yang kedua yang diusung oleh jumhurul usuliyin dan juga mayoritas syafi'iyah huma bimaknan wahidin. Jadi fardhu dan wajib itu tunggal makna. Wa huwa ma talaba asyari'u fi'lahu talaban jaziman, seperti yang ada dalam takrif bil had tadi. Nah, terus diarahkan oleh Imam Zarkashi, dihamlu oleh beliau dalam kitab Bahrul Muhit menjelaskan qad yutlaku al-fuqaha'u al-fardo ala ma la budda minhu duna ma yalhaqu al-isma bitarkihi kaqaulihim udu usobi fardun walihada hakamu ala ma'in yatawadda'u bihi bil isti'mal kawudu'il balik linafli. Ini yang diterapkan dalam Al-Mahalli. Pola usul fikih beliau ini menjelaskan para fuqaha, ulama ahli fikih ini menjelaskan kalau fardu itu apa sih? Fardu adalah perkara yang harus dilakukan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dosa ketika dia meninggalkannya. Contohnya sama seperti yang ada dalam Qaidul Ala'i, yang ada dalam Al-Mahalli, yaitu wudunya Sobi. Nah, wudunya Sobi ini ternyata fardu. Dan karena inilah airnya itu tetap dihukumi istiqmal. Karena yang namanya mustakmal adalah air yang sudah digunakan membasuh hadas atau tujuannya untuk adaul fardi. Pokok kok air sudah membasuh anggota tubuh yang wajib, berarti ketika dia hadas terus dia menggunakan air, nah, basuhan yang pertama itu sudah mustakmal. Kalau tajdidul wudu bagaimana? Kan dia tidak punya hadas. Berarti kalau tajdidul wudu yang dihukumi mustakmal itu basuhan yang kedua dan juga yang ketiga. Yang pertama itu masih belum mustakmal. Terus kembali lagi ke Qaidul Ala'inya. Jadi dalam permasalahan al-wajib ma yadummu tarikuhu wa qad yusamma ghairu dzalik fardun kabati af'ali sobi bimakna annahu la budda minhu wa la yasihu ta'atihi al-ibadata illa bihi wa in kana la yadumu ala asli tarki. Di sini menerangkan perbedaannya, perbedaan antara wajib dan fardu. Kalau wajib itu sudah jelas, berarti diarahkan ke ta'rif birasm oleh kitab Qaidul Ala'i ini. Langsung beliau menjustis kalau wajib yang dikehendaki adalah wajib yang ta'rif birasm. Ketika kok ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah terus selain ini, selain keterangan wajib yang ketika tidak dilakukan itu mendapatkan dosa, berarti bisa diarahkan ke fardu. Loh, berarti kayak sama. Fardu dengan wajib yang takrif bil had itu kan kayak sama. Beliau langsung menyebutkan qad yusamma ghairu dzalika fardun. Berarti yang ma yutlabu fi'luhu taliban jaziman itu ya bisa dinamakan dengan fardu. Begitu. Jadi kalau jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i itu seperti itu pendapatnya. Jadi fardu dan wajib yang bimakna had atau bimakna ma yutlabu fi'lu taliban jaziman itu sama, bimakna wahidin. Beda nanti kalau sama yang takrif birasm. Nah, takrif birasm itu yang ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau mayoritas Syafi'iyah menyamakan fardu dengan
wajib yang takrif bil haq. Contohnya juga sama kalau di Qawaidul Alai seperti pekerjaan anak kecil, yang mana pekerjaan anak kecil itu harus dilakukan, dan ibadah itu tidak mungkin bisa sah tanpa melakukannya. Berarti contohnya kayak wudhu tadi, si anak kecil mau melakukan sholat, dia itu harus wudhu. Meskipun dia tidak sholat itu tidak dapat dosa, tapi kalau dia mau melakukan sholat ya berarti harus wudhu. Makanya airnya itu tetap dikatakan istiqmal dan tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Dan kok bisa Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir dan Syarah Shaghir itu menyatatuskan kalau air itu memang mustakmal, tapi statusnya itu mutlak, kok bisa lah. Jadi menurut Imam Rafi'i, beliau mengalasi dengan suatu ilat yang dimana ilat tadi ini memang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Beliau menyebutkan kenapa kok tidak bisa digunakan padahal statusnya kok kan masih mutlak. Karena hal tersebut ini ta'abudi. Ta'abudi berarti istaksarallah, sudah diatur oleh Allah dan hamba-hambanya itu tidak mungkin bisa mengetahui apa ilatnya. Jadi yang mengetahui ilat ta'abudi itu hanya Allah SWT. Nah, pendapat ini diusut atau disyarahkan oleh Imam Nawawi. Beliau juga mengamini hal ini. Imam Nawawi dalam kitab Tambihnya juga mencocoki Imam Rafi'i. Wa fi syarhi Tambih Nawawi annahu asyahihu indal aksari. Tapi dalam satu momen Imam An-Nawawi berpendapat lain. Beliau memiliki dua pendapat, yang satu sama dengan Imam Rafi'i yang ada dalam kitab Syarah Tambih, tapi dalam kitab Tahqiq dan Fatawa dan juga kitab Syarah Muhadzab beliau mengalasi lain, berbeda dengan Imam Ar-Rafi'i. Saya bacakan: wa syarha fi tahqiqi wal fatawa wa syarhil muhadzabi annahu laisa bimutlaqin. Dari dua ulama ini, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi, itu ketika kok sama-sama berpendapat kalau airnya yang digunakan oleh Sobi ini mustakmal tapi statusnya masih mutlak, beliau berdua sepakat kalau alasannya ta'abudi. Tapi kalau yang satu Imam Nawawi pendapat versi lain yang mengatakan dalam Syarah Muhadzab itu statusnya itu tidak mutlak, sudah mustakmal, berarti yo kemutlakannya sudah hilang. Nah, berarti itu Imam An-Nawawi mengusung pola ilat ta'akuli. Tidak bisa air yang sudah digunakan kok tetap mutlak. Dia sudah menghilangkan hadas kok, dia sudah digunakan untuk adaul fardhi, berarti statusnya yang mutlak itu berubah menjadi mustakmal. Nah, kalau ditarik ke usul fikihnya seperti itu antara dua ulama tadi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.